Nah, Kang Bro, ini adalah R15 line up 2022 yang bisa sampean lihat secara jelas di sini. Jadi warna-warna yang depan ini adalah warna yang paling mahal, ya ini yang versi R15M VGP. Saya perhatikan sosoknya saya. Jadi warna-warnanya, ya jadi sampean bisa menyimpulkan kira-kira mana yang cocok buat sampean. Nah, gitu kan. Nah, ini sementara belakangnya yang R15M dengan warna khasnya, ya kombinasi warna silver, hitam, dan juga peleknya biru. Oke, jadi kalau kita perhatikan dari jauh seperti ini, entah kenapa ya IB lebih suka yang VGP sih kalau kayak gini. Sementara yang belakangnya, nah siapa menyangka ternyata versi standar ini lebih cakep dari IB ini. Jadi karena komposisi warnanya terlihat R7 banget ya. Jadi kombinasi warna biru dan juga warna dark blue bagian side casingnya. Jadi looksnya jadi makin ganteng. Oke, kemudian kalau kita perhatikan juga di belakangnya baru R15M. Jadi memang line up R15 standar maksudnya. Line up R15 warna black. Dan kalau kita perhatikan dari jauh seperti ini sosoknya. This is the new R15 yang memang baru saja nyampe di Yamaha SPW. Line up-nya sangat lengkap saat ini. Waduh, becek Cak. Lihat nih. Nah, jadi ini sosoknya kalau kita lihat dari samping kanan. Monggo sampean sesuaikan selera sampean ya. Sesuaikan keinginan sampean mana warna yang paling suka. Dan kita akan bahas sih detailnya seperti apa sih masing-masing dari motor-motor ini. Biar sampean terpuaskan Cak. Nah, jadi gitu. Untuk harga memang standar dari pabrikan adalah 44,1 juta yang VGP. Kelebihannya adalah warna ya. Jadi warnanya yang memang spesial karena racing klasik Yamaha. Sementara yang belakangnya ini adalah warna yang R15M biasa, harga 43,5 jutaan. Kombinasi warnanya memang unik karena beda dengan yang standar. Untuk yang R15M itu di jidatnya ono stiker Kang Mas. Nah, jadi gitu Cak. Termasuk juga beberapa poin yang berbeda ya. Berbeda cukup mencolok di bagian suspensinya. Kita lihat dari samping kanan seperti ini. Nah, line up-nya dari mukanya versi yang M sama yang standar. Sama bisa perhatikan di sini. Dan ini adalah warna yang hitam, angker banget yang hitam Cak, asli. Angker banget. Cuman memang perawatannya agak lebih susah. Tapi kalau lebih suka sih yang biru sih. Lebih mewah kelihatannya, lebih paintingnya itu lebih berkelas gitu. Rasanya demikian Cak. Nah, oke. Jadi gambar buat sampean semuanya supaya sampean tercerahkan Cak. Oh ya, ngomong-ngomong, kita akan mengkomparasikan ya. Sebenarnya apa perbedaan antara yang M dibandingkan dengan yang standar. Nah, IBB akan mencoba untuk membandingkan pelan-pelan supaya sampean tercerahkan. Nah, ini Cak. Jadi di depan sampean sekarang sudah ada di depan mata ya. Komparasi antara versi standar dan juga versi yang M. Kebetulan yang disampaikan adalah VGP, sementara yang kiri adalah versi standar. Dan IB akan menunjukkan sampai semuanya apa yang berbeda. Yang pertama Cak, yang paling mencolok untuk yang VGP ya, terutama ya. VGP ini beda di bagian sini Cak. Jadi dia ada emblemnya ya, emblemnya 60 World Yamaha Anniversary ya. Sementara ya, untuk yang standar polosan pastinya, ini polosan semuanya, oke? Lalu yang kedua adalah di bagian crown handle atasnya. Nah, bagian sini Cak. Jadi kalau kita lihat memang di bagian triple clamp atasnya itu berbeda untuk yang M series ya. Baik yang warna silver atau yang warna VGP ini, kalau kita lihat triple clampnya bentuknya model segitiga. Ada kisi-kisi sebelah kiri kanannya. Ya, jadi ada 2, ada 4 lah kisi-kisi bolongan begitu. Sini ada semacam coakan tapi nggak bolong. Ini dia. Jadi untuk yang versi M ada tutup covernya ya, cover lagi maksudnya untuk cup atau tutup suspensi subsedonya warna biru dan ada tulisan R15M emblem demikian. Emblemnya R15M, kelihatan nggak sampean? Nah, kalau yang standar itu nggak Cak, jadi dia standar banget ya. Standarnya itu totally tanpa ada tulisan apapun. Yang bagian ini nih. Nah seperti ini Cak. Jadi dia modelnya standar banget tanpa ada apapun. Oke, kelihatan nggak sampean? Sementara yang M tadi adalah emblem R15M. Jadi memang berbeda. Oke.
Termasuk juga triple clamp pastinya, Cak. Triple clampnya berbeda, dimana untuk yang versi standar itu triple clampnya mirip dengan R15 lama ya. Jadi perbandingannya. Kemudian juga bagian panel untuk stangnya, Cak. Panel stang ternyata untuk yang R15M bagian engine kill-nya itu dia beda. Jadi dia ada stopnya di sini. Jadi dia model tuasnya itu beda, run dan start. Jadi modelnya itu konon ini mirip dengan yang super sportnya. Jadi stopnya begini ya, run dan start. Jadi engine kill-nya begini, engine on, start. Jadi gitu. Oke, sementara kalau kita perhatikan bahkan bagian tuas untuk hazardnya juga berbeda. Nih lihat nih, hazardnya begini. Ya, jadi dari kita yang kelihatan mata dulu ya. Selain daripada ini sama yang ini ya, triple clampnya, kemudian tutup daripada suspensi upside-nya juga dari panel-panelnya. Nah, kalau untuk yang versi standar itu enggak, Cak. Jadi dia modelnya tuas biasa, hazardnya demikian juga, termasuk engine kill dan startnya juga terpisah. Selera sampean sih terserah yang mana. Kalau kita lihat sebelah kirinya sama aja. Jadi gitu. Kalau yang kanannya berbeda tapi kiri sama aja. Oke, kemudian yang menarik adalah ini untuk yang hanya fisiknya ya. Sekali lagi, bagian speedometer, Cak. Speedometernya itu untuk yang versi M itu beda ya untuk desainnya ya. Dibedakan, modelnya agak kecil displaynya, justru agak kecil, tapi shape-nya memang berbeda aja ya. Kalau kita lihat untuk yang versi standar lebih lebar dia. Jadi bujur sangkar kiri kanan ya. Kalau yang versi M justru dia agak kecil. Dan tidak ada tulisan Yamaha di sini, totally hanya logo emblem garpu tala. Sementara standar, nah ya kan beda kan dia, lebar kiri kanan dan ada logo garpu tala ya. Kemudian kalau kita nyalakan, dia ada tulisan yes. Jadi memang agak berbedanya di sini. Ya kalau di sini kan kita perhatikan ada track, kemudian ada riding apa namanya, riding mode-nya ya kasarnya, Cak. Riding mode-nya ada track, ada apa street kalau nggak salah ya, track dan street. Dan di situ juga kita lihat perbedaan bagian displaynya. Jadi displaynya itu kalau kita lihat untuk yang versi M itu berbeda, sementara yang standar itu mirip banget yang lama. Jadi biar sampean tercerahkan, ada bar indikator bensin, speed ya, kemudian juga ada jam. Lalu di bagian sini ada gear indikator trip 1, trip 2. Jadi kalau kita lihat seperti itu, kita lihat dulu dari, nah ini ada juga dari apa namanya, untuk gear indikator ininya nih, apa namanya, shifting modenya di sini, modenya titik-titik begitu ya, model-model sport. Kalau yang ini kan yang lawas ya seperti ini. Dan tombol-tombolnya ini kan ada di sini semuanya, Cak, tombol-tombol select dan sebagainya. Tapi untuk yang ini, yang M, ternyata kita nggak menemukan itu di sini. Jadi clean semuanya bersih ya. Ada semacam tombol-tombol, ada info trip tuh di bagian sini. Jadi memang lebih cakep ya, lebih keren ya. Tombolnya kiri kanan, info trip. Jadi kalau kita pencet seperti ini, kita lihat. Nah, jadi ada trip 2, odo, trip 1 ya. Sementara yang kanannya ya, kita pencet itu ada, nah ada TCS atau traction control on. Kemudian ada baterai indikator atau aki. Di sini ada coolant ya, untuk maksudnya untuk ininya apa, untuk suhu daripada engine-nya. Dan kemudian track ya. Jadi sini ada pemilihan gearnya juga bisa ya, sampean infonya itu kita tahan aja, Cak ya. Kita tahan di sini, kita tahan ya. Nanti akan berganti, Cak, dia. Nah, pencet tahan. Nah, jadi itu ada track mode seperti ini. Nanti akan running kalau sampean geber. Ada fastestnya berapa, latestnya berapa. Jadi gitu ya. Jadi itu aja perbedaan sama kalau untuk connected semuanya ada ya. Standar ataupun yang R15M-nya ada semuanya. Jadi gitu, Cak. Sayang sekali itu kita nggak bisa menyalain yang standarnya. Nggak ada akinya, tapi ini sih sangat mirip dengan yang R15 lama itu aja. Oke, jadi gitu. Kalau untuk kunci-kuncinya sama aja. Nggak ada perbedaan, kunci sama aja. Tuh lihat tuh. Ya kan, jadi sama. Lalu yang berbeda, nah ini sama harus tahu nih, yang sangat berbeda. Kita sih ngomong yang ini dulu ya, yang komponennya. Ternyata, Cak, kita lihat bagian sininya, Kang Mas. Ini sudah menggunakan vibrate, tapi nggak hanya itu, Cak. Karena di bottom daripada upside down-nya kita menemukan ada perbedaan desain. Nih di sininya, Cak. Ini tuh lebih gede dia, ya. Jadi kalau kita lihat untuk bottom-nya ini lebih gede,
mounting dudukannya, termasuk juga perangkat remnya Vibri punya. Nah, kalau kita perhatikan di yang lama kan begini, cerut. Nah, kelihatan kan? Nah, yang untuk M-nya itu seperti ini. Sebenarnya yang lama ini memang mirip ya, standarnya pakai yang lama. Jadi nggak ada perbedaan dari bottomnya, termasuk dari pengeremannya. Kalau untuk yang M khusus, ternyata berbeda. Dia shape-nya berbeda, lebih tebal di sini, dan juga sudah menggunakan Vibri 2 piston. Jadi itu gambarnya. Kalau rem-remnya sama aja semuanya, Sami Mawon, termasuk juga dari pelek-peleknya menggunakan apa ini, ZCW yang nggak salah ya. Dan ini juga made in China, masih sama. Jadi kalau untuk peleknya sama aja, hanya warnanya yang berbeda. Lalu juga kita temukan perbedaan di, oh ya, untuk yang ini, untuk yang WGP kita nggak menemukan adanya Kayaba. Biasanya ada stiker Kayabanya ya. Jadi ada ABS pastinya, tempelan. Sini nggak ada tulisan Kayaba. Tapi untuk yang R15M biasa, maksudnya yang bukan WGP, kita menemukan ada stiker Kayaba. Jadi sama, jangan terkecoh, karena ternyata tempelan ini hanya ada pada yang M untuk yang silver ini. Sementara tempelan stiker Kayaba tidak kita temukan pada yang WGP. Jadi ngono. Dan kemudian, nah ini pasti bagian joknya, Cak. Jok-joknya ini keren ya. Kita lihat ya, IWB lihat ternyata, wow, ini kelihatannya jadi carbon look banget ini. Jadi seat covernya itu sudah mengadopsi model Lux Carbon. Dan kita lihat dari dekat seperti ini. Sementara yang biasa nggak ada, Cak. Jadi itu biasa aja. Nih kayak gitu sosoknya. Ya. Dan kalau kita perhatikan juga untuk WGP, bahkan di bagian belakangnya ini untuk yang R15M sudah ada bordiran tulisan R15M, termasuk juga belakangnya. Jadi kalau kita lihat memang cakep ya. Tuh lihat finishing untuk covernya aja dibuat model karbon. Ini kok bisa sampai kepikiran ke sana ya. Keren dari BB. Dan yang pasti, Cak, untuk WGP color emblemnya warna kuning ya. Sementara untuk yang standar itu masih mengadopsi model putih emblemnya. Jadi gitu. Buat gambar kesamaan semuanya. Selebihnya adalah painting untuk swing armnya, Cak. Nah, swing arm untuk yang versi R15M itu declare warna silver oleh Yamaha. Jadi semuanya silver. Sementara yang biasa kan enggak ya, hitam biasa. Tuh lihat tuh. Termasuk juga untuk coloring bagian silencer covernya declare warna silver. Jadi ini beda dibandingkan dengan standar yang warna hitam. Dan juga sama harus tahu, kalau kita jeli melihat di bagian monoshocknya, springnya itu ternyata kuning warnanya untuk yang R15M. Nah, kelihatan nggak sampean? Tuh, ini kuning warnanya. Sementara untuk standar itu declare warna silver. Tuh, kelihatan nggak sampean? Jadi gitu, Cak. Gambarannya Kang Mas ya. Jadi ini beberapa poin perbedaan di luar daripada dia sudah ada TCS, traction control, ada juga ABS, ada quick shifter ya. Lalu juga ya itu sih, kalau connector sudah ada semuanya. Kira-kira demikian. Dan kalau untuk membandingkan antara R15M yang WGP dengan yang biasa, itu terletak pada selain daripada yang ini ya, ada di bagian ininya tadi stiker Kayaba, juga ada bagian emblemnya, Cak. Emblem untuk yang R15 biasa itu sudah ada model kayak gini, keren ya. Jadi kelihatannya lebih mewah, model 3D. Nah, kayak gini sosoknya. Nah, jadi juga di bagian untuk ininya, emblemnya tidak kuning tapi putih. Dan kalau kita lihat lainnya sama aja, hanya tertulis di bagian ininya, Cak. Nah, di bagian, oh ini dia yang menarik nih. Jadi sama harus tahu, ternyata ini juga baru ngeh ya. Ternyata tadi salah ya, karena gini, untuk yang emblem R15M itu hanya ada untuk yang warna ini, Cak. Jadi khusus untuk warna silver ini, Yamaha memberikan ya kan nih, ya kan. Jadi tutup suspensi upsidernya warna biru dengan emblem R15M. Tapi ternyata, Cak, untuk yang WGP series yang harga malah yang Sultan nih kasarannya, dia polosan, Cak, nggak ada apa-apanya nih. Tuh, ini kaget juga sih. Jadi ini mirip banget dengan standarnya, hanya untuk yang warna ini yang mengadopsi warna biru untuk tutup suspensi upsidernya. Ini baru tahu IWB juga ya. Jadi jos kandos ini clear banget jadinya. Dan juga kalau kita lihat sih, Cak, ya, dari warna untuk painting-paintingnya pasti berbeda, termasuk juga tempelan-tempelannya berbeda. Ini jadi bingung IWB ya, bandingnya jadi rancu-rancu nih, karena kita bandingin yang standar sama yang ini. Kita akan bandingin nanti aja nih ini ya. Jadi kita akan bandingin yang itu dulu, yang standar sama yang ini ya. Jadi itu sih sekilas informasi buat sampean semuanya, komparasi antara yang versi standar ya
Kebetulan warna yang hitam sama yang warna putih VGP, dan perbedaannya memang apa ya, lumayan banyak sih sebenarnya. Ini sampai, oh ya, yang sebelah kirinya sih sama ya, bottom suspensi upside-nya. Tadi kan hanya sebelah kanan yang berbeda, nih lihat, sama aja. Ini juga sama ya. Jadi kalau kalian perhatikan seperti ini sosoknya, ya memang terpaut lumayan jauh, Cak. Harganya juga hampir 5 jutaan ya. Kalau kita lihat untuk pelek-peleknya juga di clear one-nya berbeda nih, warnanya emas, ini hitam biasa ya. Kalau untuk warna hitamnya, sosoknya yang versi M untuk yang black dengan VGP. Sama lihat, memang kalau looksnya ya permainan warna dan komponen juga berpengaruh, Cak ya. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, dari bawah, yes, 38 jutaan dan 44 jutaan. Versi yang paling mahalnya, Cak. Nah, speedometernya berbeda. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini ya, ini yang standarnya. Sementara untuk yang versi M-nya justru lebih kecil dia, mengkotak, space-nya banyak yang terbuang kiri kanan. Tapi indikator juga berbeda, termasuk juga bagian triple clamp-nya. Nah, ini berbeda juga. Ini juga berbeda, Cak. Tuh, ya kan? Triple clamp berbeda, dan juga tombol daripada sebelah kanan berbeda, engine kill termasuk hazardnya. Untuk yang versi R15M begini bentuknya ya. Dan juga beberapa poin yang sudah bisa resamen semuanya, dari knalpotnya sama bushing armnya, permainannya ya, dan juga di bagian bawahnya, bottomnya, dan juga pengereman Vibri. Sementara kalau yang ini standar punya. Yes, that's it, hanya itu memang ya. Jadi cukup jelas sih, Cak ya, bener nggak? Sama ada pertanyaan mau gue, sama komen aja biar sampai terpuaskan. Oke, jadi itu sih ya, Cak, sekilas komparasi untuk yang warna untuk standar ya, standar, dan juga untuk yang R15M. Itu sekilas informasi buat sampean semuanya tadi. Yang jelas untuk harganya, untuk yang versi standar ini ada 38,9 juta. Lalu untuk yang versi VGP yang tertingginya itu di angka 44,1 jutaan. Jadi kalau sampean tertarik, jolali Kang Mas, sampean kontak aja ke Yamaha SBW karena motor sudah ready. Walaupun katanya sih yang sana udah sold out, tapi udah kontak aja sama, siapa tahu masih rezeki ya. Jadi gitu aja informasi buat sampean semuanya, semoga berguna. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Jolali Kang Mas, sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskandos.